wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nukabbiruhu wa naqulu Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi 'ibadan mubarakan 'idan mubarakan wa na'iman mashkura wa yawman masrura. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مؤمنا ومخلصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المصطفى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus nantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, dipanjangkannya usia kita, dijaga iman Islam kita hingga hari ini. Kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2025 Miladiah. Dan marilah kita mewujudkan perilaku dan sikap syukur kita dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus menggelorakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan berpedoman kepada Al-Qur'an was sunnah wal maqbulah di seluruh sendi-sendi kehidupan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan khutbah dengan tema spirit pengorbanan dan solidaritas untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah, pada hari yang agung ini kita bersama berkumpul untuk menunaikan salah satu syiar terbesar di dalam Islam, yaitu Idul Adha, hari raya pengorbanan, hari raya ketakwaan, hari raya solidaritas kemanusiaan. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Kita ruku, bersama-sama kita sujud sebagai wujud dari ketaatan kita, ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alunan takbir dan tahmid bergema di seluruh penjuru bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka menunaikan ibadah haji dengan penuh semangat dan kekhusyuan, melantunkan pernyataan tauhid yang berulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa lakal mulk la syarika lak.
Hamba memenuhi panggilanmu ya Allah. Hamba memenuhi panggilanmu. Hamba memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Hamba memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah milikmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya masyarakat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya terkandung dua peristiwa besar, yaitu hari raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah haji. Pada hari ini jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Mina untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Mereka bergelut dengan berbagai macam kegiatan, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, dan melempar jumroh. Semua kegiatan itu merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Berkumpulnya kaum muslimin di padang Arafah di bawah terik panas matahari yang menyengat dengan berpakaian seragam putih, melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Di sana tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, pembesar dengan rakyat biasa, majikan dan pembantu, yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, semua dalam keadaan sama. Mereka berpakaian yang sama, mengucapkan kata-kata yang sama. Mereka setingkat dan sederajat. Mereka sama sebagai hamba yang sedang berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang membedakan di antara mereka kecuali ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hari raya Idul Adha juga dinamai dengan hari raya kurban. Seseorang yang mampu diperintahkan untuk berkurban demi kepentingan agama. Kita harus berani mengikhlaskan rezeki dan harta yang kita cintai dan kita miliki untuk kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan sekaligus sebagai bukti ketaatan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak setiap hari, setiap waktu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari raya kurban berkaitan pula dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manam anni adhabuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau melaksanakan perintah tersebut sebagai isyarat bahwa anak tercinta yang merupakan jantung hati, belahan jiwa yang paling ia cintai dan dihargai berharga. Bukankah sesuatu yang berarti jika Allah telah memintanya? Perintah kurban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah mengorbankan manusia. Hal ini terbukti ketika pisau Ibrahim digerakkan untuk menyembelih sang anak sebagai kurban. Tiba-tiba seekor kibas dijadikan penggantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini memberikan isyarat bahwa Allah sangat sayang kepada manusia, sehingga kurban yang mengorbankan manusia tidak diperkenankan. Selanjutnya, praktik kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim memperlihatkan suatu kesabaran dan ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah. Ketika Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh ini adalah jawaban yang sangat mengagumkan dan hanya muncul dari orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan yang sangat teguh dan kokoh. Sebagai buah dari proses pembinaan dan penggemblengan yang sempurna, Ismail telah berhasil membunuh egonya, membunuh keakuannya dengan mau disembelih karena perintah Tuhannya. Akibat dari kepasrahannya kepada Allah, maka Allah menggantinya dengan seekor kibas atau kambing yang disembelih, yang kemudian peristiwa ini kita jadikan momentum penyembelihan ego, penyembelihan keakuan, penyembelihan hawa nafsu yang ada pada setiap manusia, memisahkan insan manusia dari sifat-sifat kebidatangan. Sebagaimana diharapkan, yang utama bukanlah daging atau darah yang mengalir setelah penyembelihan. Yang terpenting yang Allah harapkan dari ibadah kurban adalah ketakwaan dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan modern ini, nilai-nilai peristiwa kurban Nabi Ibrahim yang sering terlupakan. Masih cukup banyak praktek yang mengarah kepada mengorbankan manusia, walaupun untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak baik. Bahkan kadang keji hanya semata-mata memenuhi ambisi dan kerakusan. Sebagai contoh, tidak mengherankan sekarang ini ada orang yang sanggup mengorbankan anaknya demi harta benda.
Ada yang sanggup mengorbankan keluarga dan masyarakat hanya demi jabatan dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang dialami Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail, yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha, harus mampu mengingatkan kita bahwa yang dikorbankan tidak boleh manusia. Berkorban demi iman adalah mulia, tapi mencari korban adalah tercela. Islam mengajarkan umatnya untuk siap berkorban demi keagungan Allah. Namun jangan mau dijadikan korban, dan jangan pula mengorbankan orang lain. Kita harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Melalui hari raya kurban ini, kita menyembelih sifat rakus, menyembelih sifat dendam, dengki, ambisi yang tak terkendali, menindas dan menyerang, serta menyembelih sifat-sifat yang tidak mau taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Melalui hari raya Idul Adha ini, kita harus menyembelih nafsu-nafsu syaitaniyah. Kita harus menyembelih nafsu amarah yang selalu mengajak kepada kejahatan. Kita harus menyembelih nafsu lawamah yang selalu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sehingga yang ada dalam diri kita hanyalah nafsu mutmainnah yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan sejati. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail, dan ia pun dua-duanya tunduk dan patuh tanpa ragu melaksanakan perintah Allah. Inilah simbol puncak ketaatan dan keikhlasan seorang hamba. Namun hari ini, di tengah gembira kita mengumandangkan gemat takbir, kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup hati terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka telah mempersembahkan bukan hanya harta, bukan hanya waktu, tapi nyawa, jiwa dan raga demi mempertahankan kehormatan, mempertahankan tanah air, dan mempertahankan masjid suci Al-Aqsa. Wahai kaum muslimin, bukankah pengorbanan mereka adalah cerminan dari pengorbanan Ismail? Tetapi bukan manusia yang dikorbankan. Bukankah tangisan anak-anak Gaza adalah ujian bagi hati kita yang masih hidup? Betapa takutnya mereka mendengar desingan peluru, bom yang diledakkan, menggetarkan jiwa yang selamat sementara, dan menunggu waktu giliran, bahwa bahkan jiwa dan raganya pun tercabik-cabik berterbangan karena bom yang demikian dahsyat menggelegar. Bukankah darah yang mengalir tanah suci Palestina menuntut kita untuk bangkit dari diam dan doa semata? Hari ini, mari kita jadikan semangat Idul Adha bukan hanya sekedar penyembelihan hewan, tetapi penyembelihan egoisme kita, penyembelihan kepedulian yang sempit, dan penyembelihan terhadap kemalasan dan kemasabodohan kita terhadap setiap jiwa yang terancam di negeri Palestina. Betapa menakutkannya, betapa biadabnya manusia-manusia yang membiarkan pembunuhan dan pemusnahan massal terjadi. Wahai orang-orang non-muslim yang di luar sana, tidak perlu Anda menjadi muslim untuk memahami penderitaan dan ketakutan rakyat Palestina yang terancam maut. Cukuplah Anda menjadi manusia yang berhati nurani untuk bisa berempati, karena penindasan bisa siapa saja yang menjadi korbannya. Apakah itu kaum muslimin maupun non-muslim. Marilah kita kutuk genocide. Marilah kita kutuk pemusnahan massal manusia yang tidak berdosa oleh tentara Israel.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Idul Adha bukan hanya hari raya ritual, tetapi momentum spiritual. Di saat kita menikmati daging kurban, masih banyak saudara kita di Palestina yang bahkan sulit mendapatkan air bersih, tempat tinggal, bahkan keamanan untuk sekedar tidur di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisyahar wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, kecintaan dan empati mereka ibarat satu tubuh. Jika satu tubuh, anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Maka janganlah kita menjadi tubuh yang mati rasa. Doa kita untuk Palestina harus diiringi dengan dukungan nyata, menyebarkan kesadaran dan kebenaran, menggalang donasi kemanusiaan, menolak narasi penindasan genosid, pemusnahan massal manusia, mendukung kemerdekaan dan keadilan untuk rakyat Palestina. Allahu Akbar. Hari ini kita hidup aman dan damai, tapi ujian sejati kita di sini. Kita tanyakan kepada hati nurani kita sendiri, apakah kita peduli? Apakah kita peduli? Dan apakah kita peduli terhadap Palestina? Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita kaum muslimin dan memberikan pertolongan dan kemerdekaan kepada negara dan rakyat Palestina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر في إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Ya Allah, bersamailah mereka dan janganlah Engkau tinggalkan mereka. Allahumma tsabbit aqdamahum wa qaw'as sa'imahum. Ya Allah, teguhkan kaki-kaki mereka, kuatkan tekad mereka. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang terluka di antara mereka. Rahmatilah mereka yang gugur, dan bukakanlah bagi mereka pintu-pintu kemenangan dan rahmat-Mu. Ya Allah, beri mereka makan yang lapar di antara mereka. Tutupilah mereka yang kehilangan pakaian, dan amankanlah ketakutan mereka. Ya Allah, binasakanlah para penzalim, karena mereka tidak mampu melepaskan-Mu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hari hitam bagi mereka, sebagaimana Engkau timpakan kepada Fir'aun dan Haman. Ya Allah, jadikanlah darah para syuhada mereka sebagai cahaya di surga dan sebagai pintu kemenangan bagi umat ini. Ya Allah, satukanlah kata kaum muslimin, rapatkanlah barisan mereka,
dan perbaikilah hubungan di antara mereka. Ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa dari kenistaan para penjajah dan kembalikan ia ke pelukan Islam dengan mulia dan menang. Ya Allah, bersamailah mereka, kuatkanlah mereka, dan angkatlah bencana dari mereka. Allahumma ja'al dima'ahum syahadah wa ajrahum jannatal firdaus. Ya Allah, jadikanlah darah mereka sebagai kesyahidan dan balasan bagi mereka adalah surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana habla min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.